Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Amir di sesi webinar Super Mentor, bagian rangkaian kegiatan Accelerate yang merupakan kerjasama Mcash, Si Cepat, dan yang diorganisir oleh Daily Social. Accelerate adalah program akselerasi bisnis yang memberikan bimbingan intensif bagi startup-startup tahap awal. Sesi kali ini mengambil topik How to Build Sustainable and Competitive Startup. Bagaimana cara membangun sebuah startup yang berkelanjutan dan kompetitif secara bisnis. Topik ini sudah sempat kita bahas bersama super mentor yang lain, tapi kali ini kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Sudah hadir bersama kita seseorang yang sudah tidak asing lagi, kayaknya udah nggak perlu diperkenalkan lagi, ini adalah co-founder Bukalapak dan founding partner Init6, Ahmad Zaki. Halo Mas Bro Zaki, apa kabar? Halo Amir. Halo. Baik. Siap. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tahu sih Bukalapak itu apa, tapi mungkin kata-kata Unit 6 ini mungkin masih banyak yang baru mendengar nih. Nah, jadi Zaki sebenarnya apa sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan bersama Unit 6 saat ini? Sekarang banyak non-profit ya, Mir. Sebenarnya banyak sibuk di non-profit, tapi juga ya sampingan lah invest ini. Mudah-mudahan sampingannya bisa bagus ya. Siap. Jadi bantu next generation founder lah ya. Siap. Nah, keyword kita saat ini kan ngomongin soal berkelanjutan, kompetitif, tapi juga sebagai startup kita memiliki suatu growth ya. Nah, ini kan mungkin sesuatu yang mungkin apakah ini sebenarnya seiring sejalan atau malah bertentangan. Nah, ini kita ngobrol bareng nih sama Zaki setelah ini. Saya ingatkan kembali bahwa teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada Zaki melalui menu Q&A yang telah disediakan melalui di menu Zoom. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Zaki udah berada di industri itu udah lebih dari 10 tahun ya, jadi bisa ngeliat dulu awalnya industri seperti apa, dan tahun 2001 sekarang seperti apa. Nah, kalau melihat dari kondisi landscape dari startup teknologi sekarang, seperti apa sih kalau orang pemula baru pengen jadi founder, seperti apa peluangnya gitu Zaki? Ya, kalau dulu itu sebenarnya sekarang jauh lebih baik ya. Sekarang kalau menurut saya secara ekosistem ya, kalau ekosistem itu kan kita ngomongin secara quantity ya, jumlah founders, jumlah investornya, marketnya juga udah growing gitu. Jadi sekarang itu jauh lebih mature daripada dulu waktu zaman kita. Jadi zaman saya itu waktu mulai saya masih ingat nyari funding aja susah gitu lah, dan yang namanya visi itu cuma 1, 2, 3, cuma dikit banget gitu loh. Terus mereka juga duitnya nggak banyak, nggak sebanyak visi-visi sekarang gitu. Terus kita ngomongin talent juga jauh banget ya. Talent dulu itu software engineer aja susahnya minta ampun, nggak percaya mereka sama startup gitu loh. Terus hari ini malah pada pindah ke startup gitu. Terus ngomongin customer juga masih sedikit ya. Dulu saya masih ingat mulai Bukalapak itu belum ada HP smartphone, belum masif lah ya, masih pada pakai warnet gitu loh. Jadi ekosistemnya itu di 3 atau 4 hal ini berkembang luar biasa, jauh berlipat-lipat daripada zaman waktu kita mulai dulu. Nah, masalahnya ketika ekosistem berkembang ya itu tadi, kalau buat kalian founders jadinya lebih banyak pesaing ya. Lebih banyak pesaing ya. Kalau dulu pesaingnya lebih sedikit gitu. Nah, mungkin challenge-nya, saya yakin opportunity besar, tapi ini opportunity yang besar ini juga dikeroyok sama oleh orang-orang yang jumlahnya besar juga, dan pasti talenta sekarang bagus-bagus sih saya lihat. Lulusan Harvard juga atau lulusan top university luar ya, pasti ke sini. Terus orang-orang India, orang-orang dari US, pokoknya dari luar negeri kebanyakan yang bagus-bagus juga lari ke sini gitu loh. Jadi itu yang menjadi tantangan buat kalian semua. Tapi saya rasa buat terutama yang dari talenta lokal, saya rasa pasti ada opportunity, dan saya yakin biasanya kalau talenta lokal tuh lebih ngerti bidangnya. Kalian tuh kan berpuluh-puluh tahun tinggal di sini ya, mestinya kalian yang lebih ngerti, kalian yang lebih memahami masalah. Itu yang saya percaya. Oke, tadi kan peluangnya sebenarnya banyak, dan salah satu keunggulan dari talenta lokal adalah pemahaman tentang masalah yang ada di Indonesia. Tapi
kalau dibandingkan Zaki sekitar 10-11 tahun yang lalu dan sekarang, skill ataupun sektor ataupun talent seperti apa sih sekarang yang dibutuhkan untuk menjadi seorang founder di tahun 2021? Nah, kalau dulu itu kemampuan programming saja kayaknya cukup dulu itu. Jadi saya kan sama founder itu kan dua-duanya programmer. Kita nggak punya pengalaman membangun produk. UI UX juga waktu itu belum ngetop ya. Terus kemudian intinya standar produk zaman dulu itu bisa dibilang sangat rendah. Tapi kan tadi ya jumlah startup itu juga sangat dikit gitu. Terus udah dikit pun produknya juga on par, maksudnya mirip-mirip gitu. Ya istilahnya mediocre, sebenarnya nggak mediocre banget sih, maksudnya kurang sempurna lah gitu standarnya, mungkin bisa dibilang nilainya 8 gitu. Kalau sekarang itu saya lihat banyak founder-founder bagus-bagus, standarnya customer juga makin tinggi. Jadi sekarang standar customer 9 lah gitu, belum bisa dibilang 10 tapi katakanlah 9. Jadi kalian harus menjadi founder startup yang untuk bikin produk yang 9 tadi, terutama dari sisi produk quality, dari segi idea juga, bisnis modelnya, terus kemudian marketingnya juga harus lebih jenius ya. Kalau dulu kan saya ngandelin, kita di generasi kita ini ngandelin SEO atau AdWords cukup lah ya. Kalau generasi kalian AdWords-nya udah dikuasai sama banyak startup gitu. Jadi kalian harus kreatif gitu. Entah sosial media, TikTok mungkin saya kurang tahu. Tapi poinnya adalah memang founder-founder generasi sekarang memang harus standarnya lebih tinggi ya. Karena customer itu udah punya certain standar gitu mengenai produk, mengenai marketing gitu. Kira-kira gitu. Alright. Nah, ini kembali lagi ya, kita lihat 2021 ini kan tadi semakin dinamis. Dulu kita ngomongin soal sustainability mungkin tahun 2010 itu bukan sesuatu yang istilahnya ya, bukan sesuatu yang make sense, karena kita lihat bahwa kita tahu jargon bahwa startup itu mungkin 9 out of 10 mungkin gagal, tapi sekarang kita udah ngomong soal sustainability, kita ngomong soal competitiveness. Nah, sebagai seorang founder sebenarnya ngomong soal sustainability itu apakah harus dari awal atau kita setelah produk market fit-nya ternyata pas baru kita bisa ngomongin soal sustainability? Ya, menurut saya yang paling penting gini, kalau startup itu kan sebenarnya dia termasuk yang genrenya tuh growth based gitu ya. Dia tuh goalnya tuh growth. Jadi kalau ngomongin sustainability, apalagi kalau sustainability-nya dideketin profitability, menurut saya salah banget sih. Jadi jangan sampai goal kalian tuh profitable. Goal kalian tuh growth ya. Ingat ya. Jadi ini yang salah tangkap nih. Jadi kalau sustainability itu didekatkan ke growth, ke profitability, menurut saya salah. Jadi sustainability startup itu adalah scale. Jadi kalau produk kalian tuh diterima oleh jutaan orang, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu. Nah itulah yang harus dicari dari startup gitu. Karena ini berkebalikan nih, begitu kalian mikir profitable, kalian nggak growth. Gitu. Tapi kalau mikirnya growth dulu nggak apa-apa, kan ada visi kan tujuannya memang untuk ini juga salah kaprah ya, orang nangkepnya bakar duit, padahal enggak, invest di customer, akuisisi customernya dijaga dengan baik, dengan produk yang baik. Nah itu lama-lama nanti ceruknya kan membesar dan makin lama makin kompetitif. Nah itu tuh. Jadi poin sustainability itu bukan di profitability, tapi mendapatkan istilahnya economic mood. Entah itu size, entah itu network effect, entah itu brand ya. Ada brand ancap gitu ya di semua customer sehingga customer beli lagi. Itu yang dikejar dari startup. Jadi saya lebih condong setuju sustainability-nya tuh diarahkan ke growth ya. Growth dan mencapai competitive advantage, which is ya mungkin dicari aja economic mode namanya. Bisa network effect tuh makin banyak jumlah supplier, nanti makin sticky tuh, customer-nya tuh makin sticky, belanjanya makin lebih banyak gitu. Itu yang terjadi di Bukalapak juga. Ketika lebih banyak seller, ternyata dari sisi buyer-nya lebih sering belanja gitu. Jadinya kan kalau kita proyeksikan ke 10 tahun mendatang kan growth-nya luar biasa kan.
Itu sih yang dicari. Oke, nah ini kan tadi pengalaman Zaki sendiri membangun Bukalapak dulu pernah kan dalam artian pengen ngerem growth dan pengen terus pengen gimana kalau lebih dekat profitability, tapi terus akhirnya kemudian kembali lagi ke jalur growth. Ini bisa apa yang bikin Zaki Ini yang putus adalah yang putus siapa ya? halo Zak. Ya, halo. Yang putus siapa? Saya apa Amir? Kedengeran nggak? Tadi kamu putus-putus di. Oh, siap. Coba saya ulang lagi ya, berarti ya. Tadi kan kedengeran udah Zaki? Ya udah deh. Siap. Nah, tadi kan pengalaman dari Zaki sendiri yang tadi dari pernah mencoba untuk dari startup ngerem dikit growth-nya untuk demi misalnya mencoba untuk profitability, terus akhirnya baik lagi ke jalur ke growth demi sustainability. Itu mungkin bisa di-sharing lesson learn-nya kayak gimana ya? Ya sebenarnya kayak ini analoginya kita lagi naik gunung lah ya. Maksudnya saya menganalogikan membuat startup itu seperti Halo, yes. Ya, tadi sampai mana ya? Saya bagian menganalogikan, tapi habis itu terus nggak kedengar lebih jelas sih. Mungkin bisa diulang dari Zaki. Saya menganalogikan membuat startup itu seperti melakukan perjalanan panjang dan menantang tentunya. Ya katakanlah mirip naik gunung gitu. Jadi ketika kita naik gunung itu kan, kan kita punya bahan bakar ya. Kita mempersiapkan makanan, kita mempersiapkan bahan bakar. Itu which is analoginya mirip funding ya. Kalian kan dapat funding, misalnya katakanlah $1 juta. Ini contoh. Masukkan sebagai bahan bakar. Ya kalian jalan, ternyata di tengah jalan tuh lebih menantang perjalanannya. Wah, yang tadinya kita bisa lari kenceng, tentunya waktu yang ditemukan lebih pendek ya kalau lari kenceng ya. Ternyata ada jalan terjal nih, entah kompetisi, terus mungkin juga bahan bakar kita jadi lebih sering makan sehingga bahan kita tuh lebih cepat habis gitu loh. Nah, ini sangat tergantung dengan proyeksi kalian. Kadang ada kalanya kalian memproyeksikan sesuatu itu tidak benar-benar terjadi. Contoh, kalian memproyeksikan saya dapat funding $1 juta, saya janji ke investor growth 10 kali lipat. Ya kan? Investor udah setuju, oke, saya kasih $1 juta, tapi growth 10 kali lipat ya dari sekarang ya. Ternyata yang terjadi kalian cuma growth 30%, katakanlah, kan parah kan? 10 kali lipat versus 30%. Ya, asumsinya nggak boleh dong kamu ngebakar duit yang sama, ya nggak? Kan $1 juta tadi dibakar, mungkin diinvestasikan supaya menghasilkan 10 juta. Nah, kalau kamu udah tahu kamu bakal achieve 30%, menurut saya jangan bakar duit itu. Duit itu jangan diinvestasikan. Disimpan dan terus cari cara supaya mendapatkan growth. Kebayang nggak? Ya, jadi analoginya menurut saya seperti itu. Jadi poinnya adalah kalian harus spend uang dari investor itu untuk hal yang menguntungkan. Kalau ketika kalian spend tidak menguntungkan, jangan di-spend. Nah, dulu saya kayak gitu. Ketika pernah ngalamin kejadian di mana saya spend kok ternyata tidak sesuai harapan saya, ya saya turunin pelan-pelan, mending reserve cash gitu loh. Jadi kalau di kondisi seperti itu, mending bahan bakarnya jangan dihabisin, istirahat dulu, makan dulu, sambil lihat opportunity. Siapa tahu ada jalan yang lebih pintas, siapa tahu ada jalan. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Oke. Nah, ini menarik sih analoginya. Nah, kalau tadi kan sharingnya kita ngomong soal sustainability dan tadi ngomong soal kompetitif dan suatu economic mode ya. Ini mode ini penting. Mungkin kalau untuk orang-orang di Indonesia mungkin aku nggak tahu common apa enggak, tapi
keyword mode ini biasanya di luaran mungkin lumayan familiar untuk suatu produk yang suatu mendapatkan competitive advantage yang sulit untuk dikejar oleh kompetitornya. Nah, kalau di Indonesia sendiri misalnya kayak Bukalapak sendiri mungkin bagaimana cara Zaki melihat mode-nya startup yang dibangun oleh Zaki ini gimana gitu? Di mana karena dari sekian banyak bisnis yang saya Bukalapak punya beberapa segmentasi yang jadi fokus, mode-nya ternyata di sini loh gitu. Ya, itu harus jadi harus diselidiki dari data customer kalian ya. Jadi customer kalian itu poinnya mode itu kan stickiness ya. Apa sih yang membuat customer itu sticky gitu? Jadi memang harus ditanya terus gitu loh, research gitu loh. Misalkan yang membuat sticky atau yang membuat mereka balik itu ada satu faktor misalkan harga gitu. Ya kalian harus mencari tahu gimana cara nurunin harga. Nah kalau di teori competitive advantage nanti teman-teman baca aja bukunya Michael Porter, cari tuh pokoknya ada buku, ada teori khusus mengenai kompetisi. Dia punya buku competition sama punya buku competitive advantage judulnya. Nah di situ dijelaskan teori-teorinya bahwa untuk misalkan mau ngejar harga ya itu berarti harus ngejar skala, karena orang kalau beli 1 sama beli 1 juta kan beda kan. Kamu produksi motor 5 biji sama produksi motor 1 juta kan harganya beda, murahan 1 juta. Nah itu yang dilakukan Honda sama Yamaha, makanya mereka kompetitif banget karena mereka memproduksi jutaan setiap tahun gitu dibanding dengan motor-motor lain gitu. Nah itu yang dilakukan juga Toyota dan kawan-kawan. Itu kalau ngejar harga gitu loh. Kalau ngejar, ada juga yang mode-nya tuh biasanya brand, diferensiasi. Ini brandnya beda nih gitu loh. Kayak misalkan Nike gitu kan, Nike ya. Sepatu itu kan mungkin susah ya membedakan sepatu ini dan ini ya. Ternyata Nike itu menemukan rumus itu bahwa kalau beli sepatu itu yang pokoknya yang Nike deh gitu. Karena orang kalau ada cap Nike itu berasa seperti atlet gitu. Nah itu teorinya begitu ya teorinya. Tapi kira-kira mode itu ada banyak. Nanti baca aja di buku Michael Porter itu dia ajarin ya. Teori-teorinya tuh sebenarnya udah available in the market. Jadi teman-teman tinggal googling aja competitive advantage Michael Porter atau economic mode itu banyak yang udah ngomong sih. Dan tinggal dipetakan aja ke bisnis-bisnis yang sekarang. Makanya teman-teman kalau lihat kenapa ada bisnis yang gampang mati, ada yang bisnis yang sustain. Bisnis yang sustain itu biasanya ada economic mode-nya. Kalau yang mati itu belum ada, karena entah size-nya kurang gede, entah misalkan dia nggak punya diferensiasi gitu. Biasanya gitu. Kalau yang punya economic mode, misalkan kayak Alfamart itu kuat banget kan, nggak tutup-tutup kan, karena justru malah growing karena dia punya scale ya. Atau Indomie gitu, Indomie juga scale. Apalagi ya, Telkomsel itu network effect. Telkomsel itu network effect mirip marketplace sebenarnya. The more the supplier, the more the user, itu makin sticky usernya karena koleksi produknya tuh di situ makin banyak. Kalau Telkomsel kerasa kan, kalau kamu pakai Telkomsel karena temanku pakai Telkomsel gitu kan. Karena itu network effect namanya. The more user, the more user in the future. Jadi kayak akumulasi gitu. Network effect namanya. Gitu sih. Oke. Nah tadi kan ya apalagi kita ngomongin sustainability, tadi nggak bisa dekat dengan profitability, tapi sekarang ada giumnya apakah sustainable berarti nggak bisa profitable, atau kalau profitable means you cannot find scale lagi gitu. Itu apakah itu mazhab yang beda atau gimana? Justru kebalik gini, profitable belum tentu sustainable. Oh nice. Kalau punya competitive advantage pasti profitable. Kebayang nggak bedanya? Okay. Ya, jadi coba deh lihat deh teman kamu bisnis profitable. Lihat aja 5 tahun hidup nggak gitu. Tapi kalau ada bisnis yang punya competitive advantage, susah banget tutupnya bisnis itu.
biasanya sangat sulit. Mungkin kalau nggak terjadi gempa atau kerusuhan gitu, bisnisnya nggak turun tuh. Gitu sih. Yang kita lihat ya patternnya ya. Jadi saya rasa itu mindset yang harus diimprove di masyarakat kita, karena masyarakat kita tuh sangat menghargai profitability. Seolah-olah itu raja, padahal profitability itu bisa diotak-atik gitu secara finansial ya. Bukalapak sih kalau hari ini profitable, dananya taruh deposito, taruh ini udah langsung profit. Tapi kan bukan itu yang dikejar. Yang dikejar adalah competitive advantage supaya growth-nya di atas growth ya deposito atau growth market lah ya. Gitu. Oke, siap. Nah, jadi tadi kan ngomongin soal, berarti sebenarnya konsep profitability itu kan agak subjektif ya. Dan artian sebenarnya bisa jadi sebenarnya suatu bisnis bisa aja dia profit, tapi dia memilih untuk mengembangkan bisnis demi mendapatkan competitive advantage gitu kan ya, Zaki ya. Bisa. Oke. Nah, jadi dengan apa ya pemahaman seperti itu, apalagi sekarang Zaki udah sekarang udah mulai jadi investor nih. Pelajaran berharga seperti apa yang Zaki selalu share kepada teman-teman, terutama yang jadi portofolio Zaki, hal seperti apa yang seharusnya dihindari ataupun malah dilakukan oleh seorang founder nih, untuk bisa membangun startupnya? Kalau saya lihat founder-founder yang bagus, dia orangnya berani ya. Dia nggak mengejar profitability ya, tapi memang dia punya cash reserve yang lumayan atau runway. Nah itu bedanya itu. Dia bisa membuat runway-nya panjang sehingga dia bisa berpikir untuk mengeksplorasi dan burn. Karena runway itu membuat ya kita burn bisa misalnya 24 bulan gitu. Jadi selama rentang waktu 24 bulan itu founder yang baik biasanya ya berani nge-burn, tapi dia eksperimen yang di burn ini ngasilin nggak gitu. Kalau ternyata ngasilin growth, dia ngegas, dia cepetan cari funding dan ngegas cepet banget gitu loh. Dan growth-nya tuh amazing banget gitu loh. Saya masih ingat Bukalapak dulu, saya pikir growth-nya paling tinggi setahun 10%, 10 kali lipat. Bukalapak tuh pernah 60 kali, terus 20 kali, 10 kali, 7 kali, 5 kali, jadi makin lama pengalinya makin turun, tapi memang absolutnya tinggi. Terus saya tanya tim Gojek, growth-nya berapa? 90 kali. Gila loh, Gojek di tahun 2015 itu growth-nya 90 kali. Itu kalau nggak mentalnya luar biasa, dia tuh kan ngebakar duit. Dia kan subsidi ya, kalau Gojek kan strateginya ke situ kan. Ya, tapi ya, Nadiem berani gitu loh. Dia berani ambil dana besar, dia berani growth gitu loh. Dibanding misalkan ada yang mikir-mikir, aduh nanti kalau ada funding, duitnya bakar gimana ya gitu. Nanti perusahaannya tutup kayak gimana ya. Nah, orang-orang ada yang takut-takut begitu. Padahal kalau kita optimis, itu kesempatan yang in a lifetime ya, dapat funding itu. Nggak semua dapat funding. Nggak semua perusahaan tuh bisa dapat funding. Artinya kalau kamu dapat funding, artinya menurutku perusahaan kamu tuh bagus sebenarnya. Jangan takut gitu loh. Kalau udah dipercaya apalagi investor global, itu insya Allah perusahaan kamu bagus lah. Tinggal eksekusi kamu aja. Gitu sih. Oke. Nah jadi dari pengalaman tadi itu sebagai founder maupun investor, sebenarnya kalau mungkin terutama untuk pemula ya, mungkin dia akan mungkin kagok ya, artian kalau ada yang investor mau masuk, dia masih belum paham dengan sebaiknya kita ngasih berapa nih, sebaiknya value kita seperti apa. Nah itu mungkin dari Zaki, atau kapan sebenarnya timing yang pas untuk kita funding supaya ya itu tadi menuju sustainability dan growth. Nah itu kalau menurut Zaki sendiri soal timing dan soal value itu gimana terutama untuk startup pemula? Soal timing itu sebenarnya harus tanya kalian butuh runway enggak, karena funding itu akan menambah runway kalian. Jadi runway untuk tadi berinvestasi atau kalau kata orang bakar duit, sebenarnya bukan bakar duit ya, berinvestasi, melakukan eksperimen supaya kamu growth-nya maksimal gitu. Butuh nggak gitu? Kalau nggak ngerasa nggak butuh ya jangan cari funding. Tapi kalau dirasa wah saya pengen nih eksperimen nih, ya mungkin harus cari funding karena
untuk melakukan untuk menciptakan growth atau produk yang bagus sesuai kebutuhan ya, karena kalau growth itu biasanya diiringi dengan kebutuhan user. Nah, untuk menemukan kebutuhan user itu harus research memang, dan research itu butuh biaya, butuh eksperimen gitu, butuh A B C D E ngelakuin gitu, dan belum tentu semuanya jalan. Misalkan ngelakuin 10 eksperimen, cuma 8-nya nggak jalan, cuma 2 yang jalan gitu. Wah, ini kayaknya saya mau invest yang 2 ini lebih gede deh, pricing lebih gede lagi untuk digenjot marketing lebih besar. Kira-kira saya nggak bisa ngasih waktu, maksudnya nggak bisa ngasih wah time-nya harus segini, nggak baku sebenarnya, Amir. Menurut saya nggak ada yang baku, itu lebih ke art ya, lebih ke art. Jadi kalau kalian ngerasa pengen lari kencang tadi ya, pengen ke suatu puncak gunung yang sangat tinggi, yang menarik ya, ya IPO ya, IPO billion dollar gitu ya. Nah, mungkin kalian butuh investor, karena nggak bisa sendiri menurut saya. Perjalanan yang terjal, yang panjang itu menurut saya tidak bisa dilalui sendiri. Jarang lah orang melaluinya sendiri itu. Mungkin zaman dulu ada misalkan pendiri Indofood, kalau dibaca-baca sendiri gitu. Tapi zaman sekarang pemainnya udah terlalu banyak, memang harus butuh visi ya. Oke, interesting. Nah, ini kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman startup, dari audiens. Kita mulai dari Hendriansyah dari Culture Academy. Ini agak-agak berbeda pertanyaan, tapi mungkin masih relate ya. Jadi ini kan ceritanya pada satu titik Bukalapak itu tidak lagi digawangi oleh para co-founders nih. Nah itu jadi sebenarnya kalau boleh tahu, kalau dari startup sendiri, biasanya kan startup selalu ngeliat biasanya founders led ya. Nah ketika suatu titik itu ternyata kita udah perlu someone new, something new yang bisa bikin perusahaan lebih maju lagi. Momen seperti apa yang bikin Zaki dan mungkin yang co-founder yang lain ya untuk step down dan digantikan oleh orang lain gitu? Tadi selain analogi melakukan perjalanan panjang, itu juga saya menganalogikan suatu startup itu mirip kayak gini, hubungan founder sama startup itu kayak ayah dan anak sebetulnya. Apa ya, sangat personal. Saya bisa bilang mostly ya, kalau kita tanya founder-founder itu menganggap startupnya itu udah kayak anaknya. Dia take care, dia kalau kotor dimandiin, kalau pilek dikit ini, kalau bangun tengah malam, maksudnya ini analoginya kalau ada error tengah malam gitu ya, coding tengah malam gitu, ini kayak anak kita sendiri gitu. Nah, hubungannya itu sangat emosional. Jadi memang untuk pas startup itu kecil, menurut saya founder yang harus ngeran gitu. Tapi ketika startup udah besar, belum tentu menurut saya. Kenapa? Karena kalau besar itu dia udah jadi entity yang super profesional, terus kemudian udah ada baku lah, peraturan-peraturan yang baku gitu. Dan saya rasa waktu kami memutuskan itu, alangkah lebih baiknya Bukalapak ini di-take care orang-orang yang pernah menghandle korporasi besar, apalagi mau IPO. Waktu kita keluar sebenarnya kita udah design, kayaknya kita IPO deh gitu. Nah, sedang IPO itu kan prosesnya ribet banget kan gitu loh. Jadi saya bukan orang yang paling ahli di situ bisa dibilang. Nah, akhirnya kita putuskan untuk mencari CEO gitu. Nah, founder-founder lain juga merasa kayaknya udah saatnya ya, Bukalapak udah gede, ibaratnya anak ya tadi ya. Ketika kamu gede, kamu nggak bisa nih orang tua gede diajarin terus, bahkan kadang orang anaknya, kalau kita ngerasa nggak sih at certain point pas kamu gede kamu lebih pintar dari orang tua kamu, ya kan, seringnya gitu kan, dan orang tua kamu nggak bisa handle lagi karena kamu udah lebih pintar gitu loh. Dan ya udah, kamu akhirnya di sekolahin di Harvard atau UI, ITB, UGM gitu kan. Jadi apa ya, ya saya ngerasa Bukalapak sudah sekolah dan udah di-take care oleh Mas Rahmat dengan sangat baik ya, apalagi dengan IPO yang kemarin. Jadi disitulah saya rasa nggak menyesal sih saya ngambil keputusan itu.
Nah, berikutnya dari pertanyaan dari Ratih R dari Siap Indonesia. Ini soal tadi ya mengkomunikasikan competitive advantage, terutama kalau misalnya kayak suatu di industri yang memang sangat kompetitif, misalnya kayak e-commerce tadi ya, semua orang mencoba mengkomunikasikan kelebihan-kelebihannya masing-masing. Bagaimana sih cara menurut Mas Zaki sendiri mengkomunikasikan keunggulan dari brand yang ataupun startup yang kita miliki ini? Kalau menurut saya mengkomunikasikan tuh nggak sulit ya, lebih ke eksekusi sebenarnya. Karena yang penting itu jangan sampai kamu komunikasi keunggulan saya A gitu, ternyata di eksekusinya B gitu atau lain gitu atau minus A, maksudnya lawannya dari A gitu. Itu kan bahaya gitu loh. Jadi menurut saya lebih penting fokus di produk. Misalkan kamu udah ngedefine keunggulan kamu itu misalkan produknya begini begitu, ya kamu harus fokus ke produknya itu gitu. Jadi menurut saya itu lebih penting daripada komunikasi ya. Maksudnya komunikasi aja. Nanti otomatis ketika customer merasakan terus dan konsisten, mereka akan cerita sih. Menurut saya itu lebih penting. Oke. Nah, berikutnya dari Nicholas Aristia dari Creative Hub. Ini kira-kira posisinya sedang lagi belum mencapai product market fit. Nah, ini strateginya bagaimana supaya tetap untuk mencapai product market fit ini, kalau misalnya runway-nya nggak nyampe ke cash flow ya, itu gimana? Apakah menggunakan runway yang ada secara agresif untuk mengejar traction? Jadi kayaknya sih belum dapat market fit, tapi runway udah mulai tipis nih. Gimana nih biar bisa lebih seksi buat di mata investor sebenarnya sih? Ya, product market fit itu banget ya. Jadi dan biasanya sebelum product market fit, founder itu untuk memperpanjang runway, triknya adalah dia tidak menggaji dirinya dan pekerjanya adalah founder itu sendiri. Jadi jadi burn rate-nya itu hampir nol lah bisa dibilang. Paling server gitu. Jadi itu trik basic sih. Jadi saya rasa ya Mas Nicholas tinggal berpikir aja bagaimana memperpanjang runway gitu loh. Kalau misalkan nggak kuat ya mungkin bisa cari solusi lain, misalkan ya bekerja biasanya atau mungkin cari ide baru gitu loh. Karena nggak semua ide mungkin works ya. Kalau dirasa udah melakukan eksperimen secara maksimal tidak mencapai product market fit, siapa tahu nyari ide baru lebih bagus gitu loh. Jadi gitu sih. Oke, interesting. Oke, berikutnya dari Angga dari MySkill. Jadi saat ini kami memiliki growth sekian ratus ribu user, revenue stabil dan cash flow yang sehat sejak berdiri dari semester kedua 2021. Pertanyaannya, di titik mana kami sekiranya membutuhkan pendanaan investor untuk akselerasi growth, atau cukup menguji dengan revenue yang dimiliki sekarang dulu sampai mentok? Revenue stabil, cash flow. Nah itu yang jebakannya ya, Angga ya. Maksudnya ketika kamu profit ya apakah itu tujuan kamu gitu loh. Kamu harus mungkin menganalisa gitu loh, apakah bisa kamu itu growth 10 kali lipat lebih tinggi dengan tambahan capital gitu loh. Karena nggak semua orang mau begitu ya, tapi katakanlah kamu mau ya, mungkin itu saatnya kamu mengembangkan fundraising gitu, mencari pendanaan gitu. Gitu sih. Jadi kalau saya rasa itu tergantung keinginan kamu, maksudnya kesiapan kamu. Yakin nggak kamu menerima dana itu, growth-nya tuh berlipat-lipat gitu. Jadi ada dua pilihan misalkan. Kamu dengan jalan begini aja, profit, cash flow-nya katanya revenue stabil, cash flow yang bagus, kamu proyeksiin, misalkan tidak tanpa funding, ternyata misalkan growth-nya 2 kali nih, dalam waktu 3 tahun katakanlah, 2 kali lipat gitu. Tapi kamu yakin banget, misalkan dengan opsi kedua, kalau saya dapat funding misalkan sekian, saya yakin ini growth-nya tidak hanya 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun, tapi bisa 20 kali lipat gitu. Nah, itu mungkin
kalau kamu keyakinan kamu itu 100%, mungkin kamu harus fundraising. Karena bisa jadi ada founder lain yang juga sangat yakin kayak kamu, dan dia raising fund, dia lebih duluan tuh. Iya ya, dulu saya masih ingat dulu tuh travel itu paling ngetop, mungkin Amir ingat ya, nomor 1 itu tiket.com dulu. Jadi travel itu dulu nomor 1 tiket.com, Traveloka itu pemain baru. Tapi Traveloka yakin banget kalau saya dikasih funding, saya bisa kejar tiket, dan tiketnya malah mindsetnya profit. Udah, saya profitable aja gitu kan, nggak butuh fundraising gitu loh. Padahal ada opportunity di depan mata nih yang marketnya gede. Nah, Traveloka ngebut, dia burn capital again ya, invest untuk lari lebih kencang, menyalip tiket gitu loh. Nah, kalau udah pemenang itu biasa, nah ini juga teori sederhana yang saya mau share ke teman-teman. Menjadi pemenang itu bisa menjadi suatu keunggulan ya. Jadi kalau my skill katakanlah leader di kategorinya, itu memang harus segera fundraising untuk mengukuhkan diri sebagai leader. Takutnya ada pemain lain yang ngambil posisi kamu gitu loh. Karena investor itu akan invest ketika posisinya solid biasanya. Mereka nggak mau invest kalau ini ada pembanding yang lain nih, apalagi lebih gede gitu. Jadi make sure juga my skill atau startup teman-teman itu punya posisi yang leader gitu loh, leading gitu. Nah, moreover menurut saya teman-teman kalau fundraising aja. Kalau ketemu investor terbuka aja, menurut saya ngobrol aja. Sekaligus ngecek validasi apakah saya ini ada kurangnya apa enggak. Terus ketika mereka mau invest, itu berarti validasi bahwa produk kamu ini kayaknya udah bagus nih gitu loh. Jadi ketika ada yang ngasih funding kamu, menurut saya, kalau saya best practice-nya, kamu harus ambil. Kalau kamu ini ya, karena itu tanda bahwa kamu maksudnya kan yang ngecek nggak cuma kamu nih, gitu. Orang lain udah ngecek gitu, apalagi tuh visinya tuh banyak gitu. Yang satu bilang maksudnya yang satu yes, misalkan 3 gitu. Apalagi global semua gitu, wah ini berarti pertanda bagus tuh, produk kamu bagus, mungkin market kamu akan besar, dia udah riset juga kan si visi ini. Nah itu menurut saya harus ambil tuh kayak gitu, jangan disia-siakan sih. Oke, jadi tadi funding itu termasuk dari market dan product validation juga sebenarnya. Iya betul, itu kayak jarang gitu. Nah gini, belum tentu ketika investor hari ini mau, 6 bulan lagi mau. Belum tentu loh. Iya. Saya pernah nemuin kayak gitu soalnya. Jadi saya tuh pernah nawarin suatu startup, saya kasih term sheet, saya ditolak. 6 bulan kemudian, mereka datang lagi, saya udah nggak mau. Kenapa? Karena saya lihat kompetitor yang lain lebih bagus gitu loh. 6 bulan lagi situasinya tuh benar-benar dinamik banget ya. Mbak, itu rentang 6 bulan loh. Itu luar biasa. Maksudnya itu contoh bahwa timing itu ketika ada investor, kenapa harus selalu fundraising? Maksudnya fundraising ngobrol dengan investor community supaya kamu tahu gitu. Ketika mereka yes itu berarti ini timingnya nih gitu. Siap. Nah tadi sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, tadi kan kita ngomong soal sudah leading, competitive dan sebagainya. Tapi kalau di Silicon Valley kan kita pernah dengar namanya winner takes all ya. Karena di Indonesia kayaknya belum pernah nih, kayaknya ada orang yang memang ada suatu startup yang di sektor manapun yang benar-benar winner takes all. Tapi sebenarnya kalau dari sisi itu menurut Zaki sebenarnya market Indonesia bedanya seperti apa sih dibandingkan Silicon Valley ataupun yang kalau di US opportunity-nya tuh banyak ya, Amir. Karena di US itu kan dia bisa bikin produk kelas dunia kan. Jadi opportunity di sana itu misalnya katakanlah ada 1.000 biji lah gitu lah. Kalau di Southeast Asia atau di Indonesia tuh opportunity-nya lebih sedikit. Kita nggak bisa bikin produk global kayak Facebook, Google gitu menurut saya. Susah lah. Jadi di sana 1.000, mungkin di sini opportunity cuma 50. Nah yang terjadi adalah kalau di sana secara umum di Silicon Valley, founder dan VC itu tahu bahwa kalau udah ada Airbnb, jangan bikin Airbnb 2 gitu loh. Jangan di-copy karena opportunity-nya tuh banyak banget, mending gue cari yang lain gitu loh. Itu udah kayak pemahaman visi gitu loh. Kalau di sini karena opportunity-nya dikit, jadi kalau ada
Gojek, ya gue bikin Gojek 2. Kalau ada sukses, bikin yang kedua. Biasanya ada gitu-gitu aja kalau di negara berkembang ya. Nah itu tren yang menarik sih. Tapi saya yakin winner take all itu lebih, maksudnya tuh kalau gede memang akan mengalahkan yang kecil-kecil. Tapi kalau ada 2 gede, dia akan jadi istilahnya apa ya, duopoli kali ya. Duopoli ya. Karena ada monopoli. Kalau di Amerika lebih cenderung monopoli. Kalau di Indonesia saya lihat duopoli ya, atau tripoli gitu ya, 3 gede-gede gitu. Ya. Ya kayak gitu, itu tren negara berkembang kayaknya kayak gitu sih. Karena menurut saya karena sedikit opportunity di sini ya. Jadi secara sedikit, jadi terpaksa perangnya di battle yang sama. Iya, kalau dia merasa lebih pintar, kalau misalkan ini yang bikin Zaki anak ITB, saya Harvard, saya mau lawan Zaki gitu. Ya. Siap. Berikutnya dari Bima Mufid dari Garda Catering. Seberapa penting sih founder memahami network effect dan budgeting untuk growth? Kalau founder itu nggak cuma harus memahami 2 ini ya Mas Bima ya. Founder itu harus A sampai Z. Jadi bacaan bukunya harus banyak. Terus harus sering dengerin, harus punya mentor yang banyak juga. Pokoknya harus tahu semua deh. Jangan sampai nggak tahu gitu. Dan sumber supaya tahu semua itu founder biasanya orangnya humble ya. Dia mau dengerin gitu. Dia rajin nanya gitu. Kenapa? Dan rasa penasarannya biasanya tinggi banget, Mas Bima. Penasaran terus, pokoknya kenapa ini kayak ada yang aku harus tanya gitu loh. Jadi nanya terus. Lama-lama dia ngerti dan knowledge-nya itu benar-benar 360 derajat. Jadi dia nggak, founder itu apalagi CEO ya, itu memang harus komplit sih. Tapi memang tipis-tipis ya, ibarat ada knowledge HR, finance, semua, pokoknya marketing ya, founder CEO itu memang 50% harus penuh semua lah gitu. Harus menguasai semua, saya bilang. Siap. Berikutnya dari Mulyanto dari Ina Jobs. Bagaimana Bukalapak mendapatkan 100 user pertama? Menarik ini. 100 user pertama? Yes. Pertama saya kasih tahu di Facebook bahwa saya punya Bukalapak. Pertama saya masih ingat tuh. Saya announce, terus saya lempar ke saudara-saudara saya juga, daftar. Kalau ada barang upload gitu. Nah terus saya DM pedagang-pedagang di Facebook waktu itu ya. Jadi, nah itu waktu gelombang pertama yang ke teman dan saudara itu aja udah pasti ngasilin 100 itu. Lumayan tuh di grup-grup alumni atau apa, saya share. Terus kemudian tadi ya DM pelapaknya satu-satu itu, mereka kan membawa pembeli juga, itu juga gelombang selanjutnya tuh. Terus ada SEO, kita grow dari SEO, terus banyak lagi user mulai. Pernah lihat decknya Bukalapak nggak sih? Lihat di slide share deh, itu kelihatan banget amazing banget sih growth-nya sih, saya juga surprise ya. Tapi kalau tadi kayak ini mungkin salah satu ayam dan telurnya e-commerce misalnya, ini kan biasanya orang nggak ada user nggak mau kalau merchant-nya belum ada merchant yang nggak mau karena user. Ya itu gimana itu strateginya? Kalau saya merchant dulu ya? Saya juga baca itu teori itu chicken and egg problem ya. Ya solusinya ternyata memang harus ada chickennya atau either egg-nya dulu gitu. Ternyata itu seller, dan ketika kita pasang seller, bayarnya datang. Dan ketika bayar datang, sellernya juga tambah datang. Dan ternyata ada yang membantu kita tuh, ada orang yang pekerjaannya bayar dan seller. Dia kolektor, ya community lah. Orang-orang community, orang hobis itu ternyata dia berperan ganda. Nah itu membantu liquidity transaksinya tuh. Siap. Oke, ini tadi kayak masih relate sama yang tadi pertanyaannya. Jadi dia profit dapat, tapi growth-nya lambat. Tapi mereka tidak berkata bahwa mereka mengejar profit untuk menggaji founders yang full time. Nah, jadi ada tips nggak menghadapi kondisi seperti ini? Founder nggak usah digaji lah.
Founder itu sebenarnya agak haram ya ngambil, maksudnya nggak umum dia ngambil dari gaji gitu. Dia tuh ngambil biasanya ketika fundraising dia jual sahamnya dikit gitu. Habis itu jalan lagi, lari lagi gitu. Jadi kalau menurut saya sih coba dicari tahu kalau misalkan profit tapi flat, mungkin coba eksperimen apa yang membuat growth gitu. Jadi itu dulu tuh cari, terus budgetnya tadi yang founder tadi dialihin ke situ coba. Siapa tahu growth-nya lebih kencang. Nah kalau lebih kencang menarik tuh bagi investor. Jadi dialihin budget. Saya dulu di Bukalapak itu kita nggak menggaji diri kita. Jadi ada budgetnya kita putar terus. Ketika dapat revenue kita putar lagi. Bahkan saya proyekan saya putar lagi. Pokoknya dapat revenue dari mana-mana di-inject for growth ya. Yeah. Oke. Jadi sebenarnya pertama kali dapat gaji dari Bukalapak setelah berapa tahun, Zaki? Saya itu dapat gaji setelah dapat funding, Amir. Funding yang pertama? Funding yang pertama itu dari Batavia Incubator itu seed ya. Ya. Itu pun cuma 3 juta paling, 2,5. Oke. 3 juta. Oke. Itu jadi yang salah satu itu kenapa mungkin pernah ada visi yang ngomong soal yaitu problem mereka lebih cenderung misalnya kayak founders yang lebih muda nggak ada tanggungan karena ya isu-isu kayak gini. Dan masalahnya kalau misalnya orang-orang yang mungkin mulainya lebih telat, istilahnya ya telat, sudah ada keluarga, sudah ada ya macam-macam, itu bagaimana apa istilahnya bisa growth-nya bisa nggak kalah dengan yang lebih muda nih. Nah, makanya sebenarnya ini ekosistem, Amir. Problemnya ekosistem. Begini, karyawan saya Bukalapak yang dia dapat ESOP, itu dia gini, ada yang bilang, Mas, saya mau bikin startup nih, tapi saya nunggu ESOP saya cair. Kan masih di lock kan ini kan. Iya. Maksudnya ini masih di lock 8 bulan. Nanti Maret nih, saya mau jual saham saya mau bikin startup. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu baru mulai nanti? Saya punya tabungan, Mas. Jadi kalau orang itu punya tabungan, misalkan ya ini katakanlah, misalkan 1 miliar, contoh ini misalnya 1 miliar gitu ya, dia akan lebih tenang. Dia nggak akan menggaji dirinya, dia nggak akan buru-buru kan, karena dia nggak diburu sesuatu kan. Sebenarnya yang membuat kita diburu itu karena mungkin punya cicilan, benar nggak sih? Terus kamu harus ngasih makan anak gitu kan, harus beliin susu, popok, dan itu kan akumulatif kan, maksudnya tiap bulan kamu harus dikejar-kejar gitu loh. Tapi kalau kamu punya segitu tadi, insya Allah sih cicilan mestinya nggak perlu ya gitu lah, atau sewa aja deh. Tapi kan punya tabungan tuh bikin tenang kan, atau taruh di mana, obligasi gitu, atau fixed income fund gitu. Itu growth 10% dapat, dan dia bisa maksudnya in the back of this saving. Nah, di Silicon Valley polanya begini, orang-orang tua, mungkin ya bilang tua kali ya, senior, seumuran saya mungkin 30-an, 40-an, Elon Musk kan gitu. Elon Musk kan pas bikin startup dia punya duit gitu. Nah, kalau dilihat semua kayak gitu, semua punya duit. Jadi it's not a risky game, risky tapi manageable gitu. Manageable risk, karena gue pengen dapat reward yang lebih gitu. Nah, ini nanti tinggal nunggu nih. Kalau unicorn pada IPO kan karyawannya pada punya ESOP tuh. Kalau ESOP-nya berharga, mungkin orang-orang ini akan bikin yang udah senior juga. Orang-orang ini kan akan jadi senior kan. Orang ini akan bikin startup sih. Mungkin berani lah. Ketidakberanian tuh karena ada cicilan tadi. Siap. Itu kayaknya sih artinya gini. Harapannya adalah ketika generasi level, misalnya di tahap awal udah mulai IPO, kita akan melihat suatu generasi mungkin tahap kedua yang akan bermunculan, akan lebih masif lagi dengan experience startup yang lebih mantap dan dengan funding yang lebih oke. Menurut saya sekarang lebih believe ke situ nih, daripada misalkan anak-anak baru gitu-gitu. Lebih believe ke, maksudnya evolusinya ke situ. Memang pas dulu 2010 kan belum ada. Ya kami ini lulusan mahasiswa baru ya beruntung aja waktu itu gitu loh. Tapi anak-anak sekarang mestinya nanti lawannya mahasiswa ini akan menghadapi perlawanan dari orang yang lebih experience menurut saya.
Dan mereka itu tidak hanya experience tapi juga punya tabungan tuh, punya ESOP, punya ya. Siap. Nah, ini berikutnya dari Andika dari Tips Cuan. Itu pertama selamat dulu, Zaki udah IPO ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa kita kayak track back waktu membangun Bukalapak, pernah kebayang nggak akan IPO? Berarti kapan poin bahwa Bukalapak akan IPO nih, dan bagaimana ketika sudah punya mimpi-mimpi seperti itu terus membangun suatu founding team yang solid untuk mencapai mimpi-mimpi itu? Ya mimpi menjadi besar sih tentu ada ya, tapi kita nggak pernah membayangkan secepat ini ya. Kita sih cukup beruntung, timingnya pas, marketnya juga luar biasa. Jadi market growth itu paling tinggi di tahun-tahun 2014, 15, 16 tuh. Kalau kalian lihat banyak banget unicorn besar lahir di tahun itu tuh. Jadi saya rasa ya nggak pernah kebayang sih untuk menjadi seperti ini. Nah, tapi ketika kamu udah mendapatkan funding, memang standar mengenai talent, mengenai ini itu harus tinggi ya. Jadi karena again this is a very risky business, eksekusinya harus bagus banget sih. Nah, salah satu yang membuat Bukalapak seperti ini menurut saya karena dulu kita memilih talent-talent yang memang bagus gitu, eksekusinya mereka tuh benar-benar apa ya saya sebut software atau engineer yang top lah. Backbone-nya kan itu ya kalau perusahaan teknologi ya, dan itu membuat growth-nya itu jauh lebih optimal dibandingin dengan dulu kan e-commerce ada banyak ya sebenarnya, nggak sekarang itu sebenarnya jumlahnya jauh lebih sedikit gitu. Sekarang katakanlah ada 4 besar atau 5 besar gitu, dulu itu ada 10, 15 banyak banget dan udah rontok kan, banyak kan. Yeah. Jadi ya execution is key sih. Jadi buat teman-teman yang run startup menurut saya fokus ke execution aja sih. Dan executionnya daily kalau bisa. Daily itu harus ada improvement. Dulu kami mindsetnya begitu. Daily setiap hari itu harus growth 1% setiap hari. Setiap hari growth kecil-kecil aja 1%, ntar sebulan 30%. Itu setahun kalau 30%, itu setahun bisa berapa tuh? 10 kali, 15 kali mungkin. Jadi amazing sih, compound growth itu amazing banget sih. Siap. Berikutnya Mumu dari Fami, namanya banyak yang ini. Ini ngomongin soal early stage ya. Jadi early stage itu kan kita ceritanya masih mencari eksperimen, mencari growth story. Nah itu sebenarnya kalau ini mungkin Zaki udah cerang jadi juga investor juga. Ketika mau invest kepada suatu startup yang masih dalam tahap mencari growth story, apa yang dilihat? Karena mereka bukan dalam state untuk mencari untuk menduplikasi growth, jadi lebih banyak mencari cara growth-nya itu gimana gitu. Di stage apa, growth apa early? Early, jadi early dan masih mencari growth story, jadi pengen cari ini ya, dapat growth-nya kemana gitu. Nah, founder sih yang dilihat sih. Oke. Pertama kita ngeliat foundersnya ini bagus apa enggak gitu. Jadi biasanya founder yang bagus itu dia ini ya, dia punya cerita yang menarik biasanya. Kita dengerin ceritanya, terus dia punya certain conviction, curiousness yang tadi saya ceritain ya. Jadi founder ini harus dideteksi dari dini. Ciri-cirinya kayak gitu sih, berani ya, tadi ya berani biasanya. Misalkan dia mengambil keputusan yang sangat berani gitu loh. Itu wah ini berani banget nih, hebat nih. Terus determinasinya tinggi kayak gitu biasanya, ciri-cirinya kayak gitu tuh. Itu founder. Yang kedua itu market. Kita cek dulu marketnya ini gede apa enggak. Kalau kecil misalkan market size-nya cuma 100M gitu ya, dan kamu nggak yakin dapat 100%-nya biasanya, itu udahlah, forget it. Itu mending kamu profitable langsung aja, nggak usah venture capital. Jadi emang venture capital tuh emang size game ya. Jadi kalian harus paling nggak dapetin revenue 1 triliun. Dan paling nggak market size kamu harus 100 triliun. Jadi kamu cuma dapetin 1% aja PR-nya.
Dulu di Bukalapak kayak gitu, Bukalapak tuh cuma nargetin 1% gitu. Jadi kelihatannya tuh growth potensialnya tuh masih ada gitu loh untuk mencapai 5%, karena emang gede banget kan. Itu jadi market. Yang ketiga itu produknya kita coba gitu loh. Terus review Play Store, terus kemudian review Google-nya itu bagus apa enggak, kita tanya penggunanya itu mereka puas apa enggak, itu penting sih, penting banget sih. Jadi produknya itu harus bagus banget gitu. Kalau reviewnya udah 2 di Play Store, udahlah berat gitu, kecuali apa dia bisa improve gitu. Yang keempat kalau nggak salah kita cek juga apakah dia itu go to marketnya tuh easy gitu. Karena gini, contoh bisnis-bisnis yang sifatnya B2B, yang sifatnya kamu harus presentasi, harus ketemu, harus melakukan project itu secara umum lebih ribet. Namanya go to market ya. Kita suka bisnis-bisnis yang langsung nembak market dan langsung scale-nya gampang gitu. Nah itu ada bisnis-bisnis yang tidak mudah scale ya. Jadi teman-teman harus pelajari itu. Ada bisnis-bisnis yang tidak mudah scale, kayak service itu langsung dicoret sama visi biasanya. Service sifatnya tuh apa ya? Banyak human touch gitu. Itu berat itu skill-nya ya. Human touch. Jadi harus otomatis semuanya. Customer harus register secara otomatis, customer harus purchase secara otomatis. Itu bisnis model yang unggulan ya di kalangan VC ya. Makanya kalau kamu lihat kan Bukalapak gitu kan. Bukalapak tuh nggak punya kasir, nggak punya store, orang langsung sign up sendiri, datang sendiri, nggak pernah kita panggil, terus dia beli sendiri, ya kan? Terus kita nggak ngirim barangnya lagi, itu kan luar biasa. Itu kan konsep yang benar-benar luar biasa banget gitu loh. Kayak gitu tuh. Terus kalau kalian lihat ruang guru kan juga sama kan. Dia gurunya nggak ada, dia recorded ya, recorded, orang datang ke situ, jadinya scalable banget. Kalau kalian lihat ciri-cirinya kayak gitu tuh, bisnis model yang benar-benar unicorn bisnis model tuh kayak gitu rata-rata. Even Zoom ini kalian lihat ya, nyadar nggak sih Zoom itu pendapatannya ratusan triliun tapi dia nggak punya karyawan di Indonesia. Nggak punya karyawan, nangis nggak kita? Nangis darah orang Indonesia, duitnya disedot sama Zoom. Ya, atau Roblox gitu. Game-game itu kalau kalian lihat benar-benar amazing sih, itu melintah darat itu. Maksudnya nyedot duit langsung tanpa ada orang di Indonesia. Itu feature bisnis modelnya ke situ arahnya. Jadi yang keempat, yang kelima itu tadi balik ke competitive advantage. Bisnisnya tuh punya competitive advantage. Ya ada kemungkinan dia monopoli lah. Kenapa? Karena monopoli itu menciptakan profitability dan menciptakan sustainability. Jadi kalian goalnya harus monopoli. Saya monopoli tidak dalam arti buruk, tapi ya karena sifatnya memang ada network effect, itu kan Google kan nggak buruk juga kan. Tapi Google itu kan monopoli sebenarnya, tapi kan tidak dia desain tidak jahat atau gimana gitu. YouTube kan monopoli juga in a way gitu. Ya. Siap. Ini kebetulan waktu tinggal dikit, jadi saya tambah satu pertanyaan lagi nih. Tadi ngomongin soal tadi kan startup kita perlu banyak eksperimen juga ya. Tapi masalahnya kan kita juga ada yang existing model yang kita lakukan, operasional yang kita sudah punya harus tetap jalan, sementara kita juga harus melakukan eksperimen dan variasi. Nah, sebenarnya seberapa besar sih effort yang harus dilakukan oleh seorang founders untuk melakukan eksperimen sementara dia juga harus membagi waktunya dengan operasional. Sebenarnya ini kayak kalau kita dulu ujian, kita itu kan mengerjakan yang yang susah dulu apa yang mudah dulu? Yang mudah dulu. Iya kan. Jadi ketika ada eksperimen, kalian harus cari jalur-jalur yang mudah kan. Jalur-jalur yang mudah dulu, yang benar-benar instan ngasih growth gitu. Nah itu harus dicari tuh. Kebanyakan overthinking sih.
Kebanyakan ada yang overthinking, yang mikir, wah bikin ini project selama 6 bulan, ini produk ini, terus terlalu yakin bahwa produk ini tuh padahal bikinnya susah, terus ternyata pas dieksekusi udah capek-capek, buang biaya banyak, pas di launching nggak ada rasanya. Nah itu bahaya tuh. Jadi kalian benar-benar harus dekat ke customer dan cari tahu pain point-nya customer itu apa. Jangan-jangan pain point-nya itu sesuatu yang sangat simpel, bahkan kalian bisa kerjain itu dalam 1 malam. Siapa tahu kan. Jadi seringnya kayak gitu pengalaman. Pengalaman itu banyak hal-hal simpel yang sebenarnya kalian bisa attack gitu. Jadi please pakai analogi kayak ngerjain ujian. Jadi mungkin di list dulu pekerjaannya yang bisa memberikan growth, terus dikasih skor gitu antara effort sama kemungkinan outcome-nya gitu, atau cost sama benefit-nya ya. Nah ntar dipilih benefit yang paling tinggi tapi cost-nya paling rendah gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi kita ngerjain sesuatu tuh jangan yang susah-susah dulu, yang gampang-gampang dulu aja gitu. Dipikirnya susah itu pasti canggih, pasti bagus. Enggak, salah gitu. Nama paradigmanya tuh pragmatik ya. Bahkan di kelas, di tingkat engineering level pun juga kayak gitu. Saya selalu bilang, kalian harus pragmatik. Ada tuh bukunya namanya Pragmatic Programmer, baca aja tuh. Di situ dijelasin, kalau kita coding, itu jangan yang ribet-ribet dulu. Kalau sudah ada solusi yang existing, pakai solusi yang existing aja. Walaupun itu bayar ya. Tapi bayarnya saya yakin nggak mahal gitu. Jadi engineer tuh harus benar-benar fokus ke hal yang simple, yang benar-benar nggak ada di luar. Kita bikin hal yang simple aja tapi bagus gitu loh. Jangan keminter atau kepinteran ya, banyak ya yang kepinteran terus dia bikin sesuatu from scratch sendiri terus jadi pusing sendiri ntar kalau gede. Ya jangan sampai kayak gitu. Siap. Bukalapak tuh dulu simple banget kok, Mir. Apa ya? Dia fiturnya tuh cuma upload register, upload barang, udah. Dulu nggak ada purchase, belum ada payment dulu. Terus lama-lama kita tambahin payment. Jadi it's very simple, bener-bener yang ngerjain cuma kita berdua. Tapi harus dari simple itu harus langsung divalidasi ke market ya. Nah gitu, poinnya gitu. Sebenarnya ada tujuannya kenapa simple itu penting, supaya kamu geraknya cepat, bener nggak? Supaya kamu kalau ini nggak jalan, kamu bisa ubah fiturnya gitu, atau ubah produknya sekaligus gitu. Kebayang nggak? Supaya kamu nggak terlalu ya buang waktu, jadi kamu bisa merespon kemauan pasar. Karena kalau kamu ribet dulu, yang pasar mau, ntar kamu bilang gini, waduh kemarin udah 6 bulan bikin kayak gini, itu susah banget. Ntar kamu akan menganggap apa yang diminta customer itu susah. Nah barangkali yang diminta customer itu sesuatu yang jangan-jangan itu diamond, jangan-jangan yang kamu kerjain itu cuma batu biasa aja gitu. Sedangkan sesuatu yang simpel yang customer pengen itu siapa tahu itu jadi gold, diamond, tambang kamu di masa depan. Siap, thank you banget Ki. Ini begitu banyak pertanyaan sebenarnya dari teman-teman audiens, tapi sayang waktu kita sangat terbatas. Jadi mungkin siapa tahu ada lain waktu kita ada sesi bersama lagi. We will gladly to welcome you. Thank you Zaki atas sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mir, aku titip ya, kalau ada yang tertarik fundraising, email aja ke pitch@init6 ya. Ya di webnya Init6 juga ada sih kita. Siap, itu dari Zaki. Untuk teman-teman, siapa tahu ada yang nyantol cocok dengan visi-visi dari masing-masing. Oke. Terima kasih Zaki atas sharingnya malam ini. Semoga bisa bermanfaat bagi audiens Accelerate kita pada kesempatan kali ini. Untuk para peserta, jangan lupa untuk mengerjakan tugas mengenai growth and scaling dan mengumpulkannya ke platform DS Launch paling lambat hari Minggu. Jangan lupa untuk sering cek dan berdiskusi di platform DS Launch kalian. Selain itu, pengumuman tentang 7 startup yang akan mengikuti sesi mentoring khusus pada hari Jumat akan diumumkan pada hari Kamis mendatang. Jadi ditunggu aja. Terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman sekalian dan selamat malam.